wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. Salli ala sayyidina Muhammadin al-hadi al-bashir, salatan taftahu lana abwab taysir wa tughliqu anna abwab ta'sir wa takunu lana waliyan wa nasira wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsira. Allahumma antal mahmud fi kulli fi'alik wa antar rahmanu li kulli syai' warhamhu. Salli ala sayyidina Muhammadin al-ghail, innama ana rahmatun muhda wa la nabiyya ba'dah, salatan tablughu bihal musalli qasdah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittada bihuda wa sallim tasliman bi'adadin la tuhsa hadda. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim, fansurna 'alal qaumil kafirin. Ma'asyiral hadirin wa kafatil habaib wal asatidzah wal hadirat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas sekian banyaknya nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Baik itu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sehat wal afiat, sehingga di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa duduk bersama, berzikir bersama, beristighfar bersama, membacakan surah Yasin dan tahlil bersama, kemudian diikuti dengan pembacaan maulid Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan duduknya kita di ini tempat, di ini rumah, di ini majlis dinilai ibadah, dinilai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan setiap langkah kaki kita, duduknya kita di ini rumah, di ini majlis merupakan penghapusan akan dosa yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan semua hajat kita pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur kita dipanjangkan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, serta anak-anak kita dijadikan oleh Allah anak-anak yang saleh dan salihah. Wabil khusus kita doakan daripada sahibul haul Al-Habib Husain bin Fadil bin Syahab, mudah-mudahan beliau mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anak beliau dijadikan oleh Allah anak-anak yang saleh dan salihah, dan mudah-mudahan kita semua wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua wafatnya dalam keadaan husnul khatimah, dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala min su'il khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Namun ada beberapa golongan orang-orang yang akan diyakini mereka wafatnya dalam keadaan su'ul khatimah. Sebagaimana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, beliau bersabda, arba'atun haqqun 'ala Allah alla yudkhiluhumul jannah wa la yudhikuhum na'imah. Ada 4 golongan orang-orang berhak bagi Allah Subhanahu wa taala untuk tidak memasukkan mereka di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa la yudhikuhum na'imah, bahkan mereka tidak akan menyicipi sedikit pun nikmat yang akan diberikan oleh Allah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja 4 golongan tersebut? Yang pertama adalah mudminul khamr, orang-orang yang menjadi pecandu
pecandu khamar, pecandu alkohol, atau pecandu narkoba, jika mereka belum taubat kepada Allah, jika mereka tidak kembali kepada Allah, ketika mereka masih senang dengan hal-hal tersebut, ketika didatangkan oleh Allah ajalnya, ketika didatangkan oleh Allah kepadanya kematian, matinya dalam keadaan su'ul khatimah, wal iyadu billah min dzalik. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, mudminul khamar in mata laqiyallahu ka'abidin wathan. Pecandu khamar atau pecandu narkoba, jika dia mati belum taubat kepada Allah, belum kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, laqiyallahu ka'abidin wathan, maka dia akan berjumpa dengan Allah, berhadapan dengan Allah sama seperti golongan orang-orang abidin wathan, orang-orang yang menyembah patung, orang-orang yang menyembah berhala, wal iyadu billah min dzalik. Allah satu golongkan dengan mereka orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ketahui orang yang syirik kepada Allah tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua dosa diampuni oleh Allah kecuali orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an illa ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah mengampuni daripada setiap dosa kesalahan kecuali orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi pecandu khamar, pecandu narkoba, Allah satu golongkan kelak nanti bersama mereka orang-orang yang syirik di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, man syaribal khamar lam yaqbalullahu lahu arba'ina salatan. Siapa orang yang meminum satu khamar, satu teguk saja, maka ketahuilah 40 hari solatnya enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia ruku, walaupun dia sujud, walaupun dia salat, rukuknya, sujudnya, salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau kita teliti dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan al-khamru ummul khaba'ith, khamar ini adalah pangkal daripada setiap perbuatan-perbuatan keji. Orang ketika dalam keadaan mabuk dia tidak akan sadar. Orang ketika dalam keadaan mabuk dia akan berani melakukan dosa-dosa yang lebih besar, bahkan dosa-dosa yang begitu menakutkan. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan